Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Perobos, hari ini kita akan masuk dalam satu tema, berjalan dalam kemustahilan. Seperti apa saudara? Untuk itu mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sediakan untuk kami terima pada saat ini. Mari berbicaralah buat kami, hikmat pengertian pewahyuan yang melimpah-limpah dari kerajaan surga menguasai kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, berjalan dalam kemustahilan, seharusnya itulah anak-anak Tuhan. Kita berjalan selalu dalam kemustahilan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang menjadi penguasa atas seluruh dunia ini. Dan yang memampukan kita melakukan lebih dari apa yang manusia bisa lakukan. Saudara, mari kita baca ayat firman Tuhannya dari Matius 14 ayat yang ke-28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, berbicara tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air dan juga Petrus juga berjalan di atas air. Ini adalah hal yang mustahil, yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Tapi bagaimana Petrus bisa melakukannya? Saudara, kita pelajari dulu arti kata mustahil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak mungkin terjadi. Jadi berjalan bersama dengan Yesus, saudara, kita akan dibawa berjalan dalam kemustahilan. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, seperti apa yang tadi kita baca, ya khususnya di ayat 24, mari saudara kita baca. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, dimulainya ketika terjadi gelombang, ya dikatakan ombak yang besar, yang dikatakan perahu itu dikatakan diombang-ambingkan gelombang karena ada angin sakal yang ada pada saat itu. Nah, pada saat ada ombak, pada saat ada gelombang, ombak yang besar, disitulah murid bisa melihat atau Petrus bisa melihat bagaimana Tuhan memampukan ia berjalan di atas air. Jadi saudara, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya, berjalan dalam kemustahilan. Kapan kita bisa melihatnya? Ketika ada dalam masalah. Ya, tadi kita baca di ayat 24. Yesus memberi teladan berjalan di atas air dan murid-muridnya juga dapat melakukannya. Tapi ada syaratnya, saudara. Bagaimana Petrus bisa melakukannya? Yaitu pertama, saudara, syaratnya fokus. Ya, pandang Yesus. Waktu Petrus memandang Yesus, dikatakan tadi di ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara bisa bayangkan Petrus untuk keluar dari perahu tanpa kekuatan Tuhan, ia tidak akan pernah berani melakukannya. Kenapa? Keluar dari perahu itu lautan yang luas, saudara, dalam. Bagaimana mungkin manusia berani melakukannya? Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus bukan kekuatan Petrus. Ketika Tuhan berkata di ayat 28, dikatakan di ayat ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus ayat 29, datanglah. Nah, pada saat Tuhan berkata datanglah dan Petrus taat, saudara. Dan saya percaya Petrus ketika melangkah keluar dari perahu, ia gak menyadari, ia hanya cuma perlu taat apa kata Tuhan, datanglah. Waktu dia taat melakukannya, dia datang dan dia melihat bagaimana dikatakan di sini di ayat 29. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi ketika Petrus fokus kepada Yesus, maka ia bisa keluar dari perahu dengan keberaniannya dari Tuhan dan bahkan berjalan di atas air.
Lalu yang kedua, tidak dikuasai oleh ketakutan. Jadi Petrus ketika melangkah tidak dikuasai oleh ketakutan. Kenapa? Karena percaya penuh. Nah, sikap yang seperti ini harus ada pada saudara dan saya. Kalau saudara mau berjalan di atas kemustahilan, yang pertama saudara harus fokus kepada Tuhan. Apa kata Tuhan, saudara start melakukannya. Berikutnya, saya percaya bukan saudara lagi, tapi Tuhan memberi keberanian. Tuhan yang menguasai Petrus pada saat itu. Dan yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Ketika ia fokus kepada Yesus, maka ia tidak dipengaruhi oleh ambingnya ombak yang besar itu, gelombang ombak yang besar. Tidak dipengaruhi dengan angin sakal, tidak dipengaruhi dengan laut yang dalam, lebar dan luas. Ketika ia fokus ya kepada Tuhan, yaitu taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga Petrus berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi ketika Petrus dikatakan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Apa yang membuat akhirnya Petrus tenggelam? Yaitu ketika dirasanya tiupan angin, maka mulai takutlah ia. Dan ketika ia mulai takut, maka ia mulai tenggelam, dikatakan. Lalu ia berteriak, "Tuhan, tolonglah." Ya saudara, jadi inilah yang akan terjadi. Ketika saudara mulai melihat situasi, keadaan, kondisi, masalah yang saudara hadapi. Dan saudara mulai dicekam dengan ketakutan. Maka saudara akan tenggelam di dalam masalah. Ketika saudara mulai melihat situasi, keadaan, dan kondisi. Mulai fokus kepada masalah. Tidak fokus kepada Yesus. Maka saudara akan dicekam mulai dengan ketakutan. Dan ketakutan itulah yang membuat akhirnya Petrus tenggelam. Begitu juga saudara dan saya. Ketika hari ini kau diperhadapkan kepada masalah. Engkau ketika fokus dengan masalahmu, engkau akan dicekam dengan ketakutan. Waktu ketakutan menimpamu, engkau tidak akan pernah melihat bagaimana kau bisa berjalan di atas kemustahilan. Tetapi ketika kau belajar seperti Petrus lakukan. Ketika Tuhan berkata datanglah, ia fokus kepada perintah Tuhan itu datang. Dan ketika ia melangkah, bukan ia lagi, tapi dikatakan ia dengan keberanian yang saya percaya dari Tuhan. Ketika ia fokus untuk taat, maka berikutnya bukan dia, tapi Petrus diberi keberanian untuk melangkah keluar dari perahu dan ia bisa berjalan di atas air. Tetapi yang membuat Petrus tenggelam adalah ketika ia mulai merasakan tiupan angin dan dikatakan mulai takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi di sini saudara, Petrus bisa tertolong di saat hampir tenggelam ketika ia berseru. Kadang kita salah respon. Kadang kita mengalami seperti Petrus, fokus dengan masalah. Yang akhirnya membuat kita semakin down. Membuat kita takut. Tetapi Tuhan mengajar kita pada saat ini. Dikatakan ketika Petrus berseru Tuhan tolong, maka dikatakan di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan berkata tidak boleh bimbang. Kalau engkau percaya sepenuhnya, engkau harus percaya, tidak boleh ada sedikit kebimbangan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jelas dikatakan bahwa kalau kita meminta tidak boleh bimbang. Karena kalau kita bimbang jangan harap akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi gak boleh ada kebimbangan. Saudara harus percaya apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang datang, datang saudara. Dan ketika engkau datang bukan kekuatanmu, tapi Roh Kudus akan memberi keberanian kemampuan untuk kau datang. Dan kau akan melihat, kau akan berjalan dengan kemustahilan. Jadi kuncinya adalah untuk kita bisa terus berjalan di atas air. Atau bisa terus berjalan dalam kemustahilan. Yaitu pertama, jangan bimbang. Ya, jadi yang membuat Petrus tidak bisa berjalan di atas air adalah karena dia bimbang dikatakan. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Iya, barang siapa percaya.
Dikatakan ia akan melakukan bahkan perkara-perkara besar yang lebih dari apa yang Yesus lakukan. Saudara, itu adalah janji Tuhan. Jadi dikatakan Petrus tidak bisa terus berjalan di atas air karena ia mulai bimbang. Ia mulai khawatir. Kenapa? Ia melihat situasi keadaan. Ia fokus kepada masalahnya. Dan kedua, karena ia kurang percaya. Ya, dikatakan dalam Matius yang ke-14 tadi. Dan di ayat ke-30 dikatakan, tetapi ketika derasanya tiupan angin, takut ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangan dan apa kata Tuhan? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi yang membuat Petrus tidak bisa berjalan di atas air kembali adalah karena ia mulai kurang percaya dan bimbang. Ini saudara yang tidak boleh ada pada saudara dan saya. Selama engkau fokus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang memberi keberanian untuk engkau melangkah dan terus melanjutkan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka juga Tuhan taruhkan ketidakbimbangan dalam hidup saudara. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, Tuhan yang menaruhkan satu keyakinan penuh akan setiap perkataan firman adalah kebenaran yang pasti digenapi oleh Tuhan. Jadi kuncinya adalah jangan kau menjadi orang yang kurang percaya. Jangan kita bimbang, karena orang yang bimbang jangan harap akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Seperti Markus 11 di ayat yang ke-24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi pada saat engkau berdoa dan meminta sesuatu, percayalah. Ya, maka bahwa engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi yang Tuhan mau adalah sikap percaya seperti kita sudah menerima. Maka berikutnya itu akan diberikan kepadamu, kata Tuhan. Ya saudara, jadi itulah saudara yang harus kita lakukan, yaitu tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan akan beri keberanian dan kita akan dikatakan terus berjalan dalam kemustahilan. Seharusnya ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus, seharusnya kita dapat melakukan perkara-perkara besar yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada satu lagu yang berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Ya, itulah janji Tuhan saudara. Kalau saudara berjalan bersama Yesus, engkau akan melihat perkara-perkara besar. Dan tidak ada yang sukar, dan bahkan dikatakan selalu ada solusi untuk setiap masalah saudara dan saya. Jadi yang penting adalah tetaplah berjalan bersama dengan Yesus. Tapi untuk tetap berjalan bersama Yesus, iblis gak suka saudara. Iblis berusaha membuat engkau tidak lagi berjalan bersama Yesus. Dengan banyak cara dia berusaha untuk menjauhkan kau dari Tuhan. Yaitu melalui apa yang kau lihat, melalui apa yang kau dengar, melalui apa yang kau hadapi. Seringkali membuat manusia berhenti berjalan bersama dengan Yesus. Tapi saudara dan saya, kita adalah generasi penerobos. Ada slogan kita, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Nah, begitu harusnya saudara. Ya, berjalan bersama dengan Yesus. Jangan pernah berhenti berjalan bersama dengan Yesus. Walaupun yang kau lihat mengecewakan, walaupun yang kau dengar itu menyakitkan, walaupun kau hadapi itu menakutkan, jangan pernah berhenti berjalan bersama Yesus. Maju terus dengan kekuatan iman yang Tuhan taruhkan. Maka engkau akan melihat banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara mau melihat bagaimana kita bisa berjalan dalam ketidakmustahilan? Hadapi masalahnya, hadapi setiap goncangan. Seperti dikatakan, Petrus bisa melihat bagaimana ia bisa berjalan di atas air ketika ada ombak yang besar. Ketika dikatakan kapalnya diombang-ambingkan karena ada angin sakau. Ya, yang penting adalah tetap berjalan bersama Yesus. Kata tetap itu artinya tidak mundur. Ya, kata tetap itu artinya bertahan saudara. Kata tetap artinya hadapi rintangan, cobaan, masalah dengan fokus kepada Yesus, bukan kepada orangnya atau masalahnya. Jadi dikatakan kata tetap artinya kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Dan bahkan kata tetap artinya berani menolak tawaran dan daya tarik dunia. Nah, ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Saudara harus belajar berkata tidak terhadap tawaran dunia. Dunia menawarkan yang indah.
Tetapi Tuhan menyediakan jauh lebih indah dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Dunia akan memberikan kepada saudara, ya, tapi ia tidak pernah memberikan gratis. Dia akan menuntut lebih dari apa yang diberikannya. Tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah tetap berjalan bersama dengan Yesus. Karena Tuhan berkata bahwa ketekunan akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang diperlukan kau adalah tekun dan melakukannya dan terus melakukannya. Melakukan apa? Kebaikan. Berdoa, beribadah, layani Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Inilah tetap harus saudara lakukan. Dan ini hanya bisa saudara lakukan kalau saudara tetap berjalan bersama Yesus. Tanpa Yesus tidak bisa buat apa-apa. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang dikatakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Tidak ada yang sukar, pasti ada jalan keluar. Itu gak ada. Kalau saudara tidak tinggal di dalam pokok. Kalau dikatakan saudara tidak dikatakan di sini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita di luar Tuhan. Jadi harus tetap di dalam Tuhan. Saudara ingat bahwa saudara dan saya kita adalah penerobos ya. Jadi kalau ada masalah di hadapanmu, kalau ada rintangan yang menghadang langkahmu, yang kau perlu lakukan adalah mari saudara berjuang untuk melewati setiap rintangan itu. Dan ingat harus bersama dengan Yesus. Saudara pasti keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Itu janji Tuhan saudara. Janji Tuhan adalah kepastian. Saudara dan saya keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau Daud katakan kita akan orang yang diurapi Tuhan akan berkemenangan. Artinya memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Begitu saudara. Jadi oleh karena itu yang diperlukan adalah saat ini saudara. Jangan kita kurang percaya. Jangan kita bimbang, percayalah bersama Yesus kita akan lakukan banyak perkara besar. Yang penting adalah tetap berjalan bersama Yesus. Jangan pernah membuat engkau mengurangi apa yang kau pernah lakukan buat Tuhan. Apa yang kau sudah lakukan hari ini, yaitu engkau beribadah, kau punya doa pribadi, engkau melayani Tuhan, engkau melakukan pekerjaan baik, engkau berusaha dengan kekuatan Roh Kudus untuk praktekkan firman. Biarlah engkau tetap melakukannya dan tetap melakukannya dan jangan ada yang membuat engkau tidak melakukan lagi. Dan ini adalah ketekunan. Dan ketekunan inilah yang bisa menghasilkan buah kesempurnaan. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Dia akan memampukan engkau berjalan dalam ketidakmustahilan. Jadi apa yang kata dunia mustahil, buat kita yang bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini di depan matamu kau belum melihat jalan keluar dari masalah yang ada padamu hari ini. Sedangkan waktu udah begitu sangat mepet. Terus gimana saudara? Tetap percaya, jangan bimbang. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Tidak mungkin Tuhan tolong dulu tapi hari ini Tuhan tidak tolong. Gak mungkin. Seharusnya imanmu makin bertambah-tambah. Kalau Tuhan tolong saya di masa lalu, hari ini Tuhan pasti tolong. Apapun masalah di depan saya saudara hadapi, percayalah kalau Tuhan tolong dulu, Tuhan tolong sekarang, Tuhan juga tolong nanti. Selalu ada pertolongan Tuhan bagi orang yang tetap tinggal di dalam Yesus. Jadi oleh karena itu fokusmu hanya kepada Tuhan. Tuhan beri keberanian untuk engkau melangkah dan kau akan melihat bagaimana Tuhan membawa engkau berjalan dalam kemustahilan. Satu hari suami saya berkata, "Mah, kapan kita ngebangun? Dari dulu rumah kita masih standar aja. Kiri kanan depan belakang udah renovasi. Kapan kita renovasi?" Tenang Pak, pasti ada waktunya begitu. Dan waktunya adalah waktu di mana kita ditipu. Uang kita waktu itu cuman ada 75 juta. Dan itu pun untuk biaya berobat. Mami waktu itu masih di rumah sakit dirawat cuci darah seminggu 2 kali. Tapi tiba-tiba Tuhan menaruh kepada saya dan suami mendukung untuk kita membangun. Ayo membangun. Dan pada saat itu setiap hari kita ada doa pagi. Dan Tuhan yang menaruhkan semangat. Ternyata saya ngerti apa yang dikatakan Ulangan 8 ayat 17. Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Membangun saudara. Uang yang ada cuma buat bikin pondasi itu udah habis. Tapi bagaimana Tuhan memberi kekuatan untuk kita percaya.
Yang saya katakan seperti berjalan di atas air, itulah pada waktu itu. Ketika Tuhan taruhkan membangun dan mulai panggil arsitek, mulai panggil interior design. Dan itu seperti benar-benar mimpi saudara, tapi menjadi kenyataan. Setiap kali hari Sabtu kita harus bayar. Bayar material, bayar tukang. Itu udah hampir 20 jutaan lebih untuk bayar setiap hari Sabtu. Satu hari setelah fondasi selesai, kita harus bayar di hari Sabtu itu hampir 20 juta lebih. Dan kita gak punya uang. Uang di bank udah gak ada. Terus gimana? Dan Tuhan itu ajaib. Tuhan selalu membuka jalan di setiap waktu kita membutuhkan. Jadi sampai mandornya bilang, ibu duitnya kelihatan ya di bank. Ya ampun, dia gak tahu saudara. Saya bilang amin aja dah. Ya saudara, dan ternyata saudara benar-benar berjalan dan terus berjalan sampai bangunan itu selesai. Itu benar-benar Tuhan menyediakan dananya tepat pada waktunya saudara. Dan inilah saya melihat berjalan dalam kemustahilan. Ya, berjalan dalam kemustahilan. Jadi artinya yang gak mungkin itu menjadi mungkin. Ya, jadi disitulah saya melihat bagaimana Tuhan memampukan saya berjalan dalam kemustahilan. Yang gak mungkin itu menjadi satu hal yang saya nyata dilihat di depan saya. Bangunan itu jadi, rumah itu jadi. Hampir berapa kali lipat dari uang yang ada. Itu Tuhan menyediakan tepat pada waktu yang dibutuhkan. Jadi oleh karena itu saudara, untuk berjalan di dalam kemustahilan yang diperlukan adalah percaya dan jangan bimbang. Karena kebimbangan itulah yang membuat engkau tidak akan pernah melihat Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, jadi kita belajar sangat jelas hari ini ilustrasi dari apa yang diajarkan Tuhan melalui Petrus yang dikatakan pada saat ia fokus kepada Yesus. Yesus bilang datang dan ia taat datang. Maka bukan ia, tapi Tuhan memberi keberanian. Ia keluar dari perahu dan ia berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya Petrus mulai berubah. Fokusnya mulai kepada ombak yang besar. Fokusnya mulai kepada laut yang dalam dan luas. Fokusnya mulai kepada angin sakal. Maka pada saat itu Petrus mulai tenggelam. Dan ia tidak lagi berjalan dalam kemustahilan. Jadi oleh karena itu saudara, demikianlah hendaknya saudara dan saya hari ini. Ketika ada masalah sebetulnya engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan akan membawa engkau berjalan dalam kemustahilan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, yang diperlukan adalah percaya dan jangan bimbang. Karena kebimbangan itu yang membuat engkau tidak melihat. Bagaimana engkau bisa percaya? Yakinlah bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang besar. Yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang kita bisa manusia lakukan. Jadi yang diperlukan adalah percaya saudara. Ya, yang penting adalah mari tetap berjalan bersama dengan Yesus. Ya tadi katakan berjalan bersama Yesus tetap artinya tidak mundur. Tetap artinya hadapi setiap rintangan, cobaan, masalah. Fokus kepada Yesus bukan kepada orang atau masalahnya. Dan dikatakan tetap bicara. Kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Dan tetap artinya berani berkata tidak terhadap daya tarik dunia. Ingat saudara dan saya penerobos. Ya saudara ya. Ya demikian kita akan belajar dan terus belajar tentang kebenaran demi kebenarannya. Biarlah firman Tuhan memuridkan saudara dan saya agar kita semakin bijaksana. Agar hari lepas hari kita semakin disempurnakan dalam ketekunan. Yang diperlukan tetap berjalan bersama dengan Yesus. Ya saudara, mungkin hari ini saudara ketika mendengar firman Tuhan ini, roh saudara begitu berkobar-kobar. Engkau rindu untuk berjalan dalam kemustahilan seperti Petrus berjalan. Yang diperlukan adalah percaya dan jangan bimbang. Dan kau bisa melakukannya. Saya akan berdoa untuk semua sahabat penerobos yang hari ini punya kerinduan untuk berjalan dalam kemustahilan. Hadapi setiap masalahmu, hadapi setiap tantangan dan ujian yang di depanmu, hadapi setiap prosesmu. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan membawa engkau berjalan dalam kemustahilan. Saya akan berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami terima. Biarlah firman-Mu mengubah pola pikir dan cara pandang kami. Kami belajar daripada Petrus. Bagaimana ketika Petrus terfokus kepada Tuhan, maka Tuhan beri keberanian untuk ia berjalan di atas air. Tetapi ketika ia mulai beralih fokus, mulai fokus kepada angin sakal, mulai fokus kepada laut yang dalam dan luas, mulai fokus kepada ombak yang besar, maka
Petrus mulai tenggelam. Ya Tuhan, biarlah ini mengajar kami hari ini. Kami tidak mau berpaling kepada fokus kami kepada Tuhan. Kami hanya mau terus memandang kepada Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Yesus, kami akan melihat banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami akan berjalan dalam kemustahilan, hal yang dahsyat dan ajaib yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami dengar dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakannya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan untuk kekuatan iman yang Tuhan berikan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya sahabat penerobos, mari saudara terus kita mau belajar dimuridkan. Saya mengundang saudara yang rindu untuk ikut dalam pemuritan. Setiap hari Selasa dan Kamis kami mengadakan pemuritan jam 7 malam lewat media Zoom meeting. Jadi yang diperlukan adalah saudara catat nomor telepon di bawah ini dan saudara boleh WA dan kirim dikatakan saya rindu ikut dalam pemuritan. Saya akan kirim linknya kepada saudara. Kita mau terus belajar dikala waktu masih ada, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan. Ingat saudara, ada waktunya terlambat. Saudara rindu, saudara mau mencari firman yang dikatakan dalam Amos yang ke-8 ayat 11 dan 12. Akan terjadi kelaparan dan kehausan. Bukan kelaparan dan kehausan akan makan dan minum, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Mereka mengembara dari pulau ke pulau, menyeberang dari laut ke laut, tapi mereka tidak mendapatkannya lagi. Jadi kesempatannya adalah sekarang. Selagi masih ada kesempatan untuk kita boleh diangkat Tuhan, mari saudara gunakan kesempatan yang ada, yaitu belajar jadi murid yang baik sampai engkau disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.